Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat di mana langkah kita terhenti, bukan karena tak ada jalan, tapi karena rasa takut yang diam-diam tumbuh di dalam diri. Kita semua pernah ada di titik itu. Titik ketika ingin mencoba sesuatu yang besar, tapi ragu. Takut gagal. Takut ditertawakan. Takut kehilangan segalanya. Kegagalan terasa menakutkan, seolah-olah dunia akan runtuh kalau kita jatuh. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, ada cara untuk tetap berusaha, bahkan di tengah ketidakpastian? Stoikisme, seni usaha tanpa takut gagal. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita mulai. Kenapa stoikisme itu penting untuk pebisnis? Stoikisme adalah filosofi kuno. Diajarkan oleh Zeno, dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Seneca dan Marcus Aurelius. Meskipun lahir ribuan tahun lalu, ajarannya tetap relevan hingga hari ini. Terutama untuk mereka yang hidup di tengah tekanan, ketidakpastian, dan tanggung jawab besar. Seperti para pebisnis. Prinsip utamanya sederhana. Fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Biarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Kedengarannya simpel, tapi coba renungkan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan memikirkan hal-hal yang di luar kendali? Kita cemas soal hasil, panik soal opini orang, kesal ketika rencana tidak berjalan mulus. Padahal, semua itu bukan wilayah kekuasaan kita. Dalam dunia bisnis, ini menjadi pelajaran penting. Kamu bisa mengontrol kerja kerasmu. Kamu bisa mengontrol keputusanmu. Kamu bisa memilih bagaimana kamu merespons kegagalan. Tapi kamu tidak bisa mengontrol pasar. Kamu tidak bisa mengontrol selera orang. Kamu bahkan tidak bisa mengontrol cuaca, politik, atau tren global yang berubah-ubah setiap saat. Pebisnis yang terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali akan cepat lelah, mudah frustrasi, bahkan bisa kehilangan arah. Tapi pebisnis yang berpegang pada prinsip stoik, yang tahu batas kendalinya, akan tetap tenang di tengah badai. Stoikisme bukan tentang pasrah, bukan juga tentang bersikap dingin atau tak peduli. Stoikisme adalah tentang menerima realitas dengan kepala dingin dan bertindak dengan hati yang mantap. Kalau kamu berani menerima ini, kalau kamu bisa membedakan mana yang bisa kamu ubah dan mana yang harus kamu lepaskan, maka kamu akan menjadi pengusaha yang tangguh, yang tak mudah hancur, yang tetap berdiri bahkan ketika dunia berguncang. Premeditatio malorum, persiapan mental sebelum terjun. Salah satu latihan favorit para stoik adalah premeditatio malorum, atau dalam bahasa sederhana, pembayangan skenario terburuk. Sebelum membuka usaha, sebelum mengambil langkah besar, mereka duduk sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa salah? Logically bisnisnya gagal, mungkin uangnya habis, mungkin nama baiknya tercoreng, mungkin semua kerja kerasnya tidak membuahkan hasil. Mereka tidak membayangkannya untuk menakut-nakuti diri sendiri, bukan juga untuk menyerah sebelum berjuang, tapi untuk menyiapkan mental, untuk berkata dengan jujur pada diri sendiri, aku tahu bisa gagal, aku tahu bisa rugi, tapi aku siap. Aku tidak akan hancur karenanya. Aku akan tetap melangkah, apapun yang terjadi. Dengan premeditatio malorum, kita berhenti berharap dunia akan selalu adil. Kita berhenti mengandalkan keberuntungan buta. Sebaliknya, kita membangun kekuatan dari dalam, kekuatan untuk menghadapi kenyataan, seburuk apapun itu. Dalam dunia bisnis, latihan ini sangat berharga, karena bisnis itu dunia yang keras. Kadang penuh kejutan, kadang penuh kekecewaan. Jika kamu sudah siap menghadapi kemungkinan buruk, kamu tidak akan mudah goyah. Kalaupun kegagalan datang, itu bukan akhir. Itu hanya bagian dari perjalanan yang sudah kamu antisipasi. Premeditatio malorum mengajarkan kita untuk tidak takut pada kegagalan, tapi bersahabat dengannya. Mengubah rasa takut menjadi kesiapan. Mengubah ketidakpastian menjadi keberanian. Dan itulah mentalitas yang membedakan pengusaha biasa dari pengusaha luar biasa. Gagal bukan aib, tapi guru. Dalam dunia modern,
kegagalan sering dipandang sebagai aib. Seolah-olah gagal berarti kamu tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, tidak cukup layak. Padahal dalam stoikisme, kegagalan bukanlah tanda kelemahan. Kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan. Bagian alami dari perjalanan menuju kedewasaan, baik sebagai pribadi maupun sebagai pebisnis. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang paling dihormati dan juga seorang stoik, pernah menulis, "Apapun yang terjadi padamu, sudah disiapkan untukmu. Itu bagian dari perjalananmu." Artinya, semua rintangan, semua kesalahan, semua kerugian, bukanlah musuhmu. Mereka adalah bagian dari skenario yang membentukmu. Mereka ada untuk menguatkanmu, menguji tekadmu, dan memoles karaktermu. Gagal dalam bisnis bukan berarti kamu kalah. Itu berarti kamu sedang belajar. Belajar tentang pasar, apa yang orang butuhkan, apa yang tidak. Belajar tentang dirimu sendiri. Bagaimana kamu bereaksi di bawah tekanan, seberapa kuat daya juangmu. Belajar tentang dunia nyata, bahwa tidak semua rencana berjalan mulus, dan itu normal. Orang-orang hebat yang kita kagumi hari ini, mereka bukan orang yang tak pernah gagal. Mereka adalah orang yang belajar lebih cepat dari kegagalannya. Yang tidak mengutuk nasib, tidak mencari kambing hitam, tetapi menatap dirinya sendiri dan bertanya, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari ini? Component placement. Dalam stoikisme, kegagalan bukanlah akhir cerita. Kegagalan adalah bab penting dalam perjalanan menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi dunia. Fokus pada tindakan, lepaskan hasil. Seorang stoik tidak terobsesi pada hasil. Bagi mereka, kemenangan sejati tidak diukur dari piala, uang, atau pujian. Yang mereka tanyakan kepada diri sendiri bukanlah, apakah aku akan sukses? Melainkan, apakah aku sudah berusaha sebaik mungkin? Filosofi ini mengubah cara kita bekerja, berjuang, dan bermimpi. Kita berhenti menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang kita tidak sepenuhnya kendalikan. Karena faktanya, banyak sekali variabel dalam hidup ini yang ada di luar tangan kita. Kamu bisa bekerja keras, tapi tetap saja ada faktor keberuntungan. Kamu bisa membuat produk terbaik, tapi tetap saja ada risiko pasar berubah. Kalau kamu hanya mengejar hasil, kamu akan selalu merasa cemas, gelisah, dan tidak pernah puas. Tapi kalau kamu fokus pada tindakan, pada usaha yang tulus dan konsisten, kamu mengembalikan kekuatan itu ke tanganmu sendiri. Kamu bertanya, sudahkah aku memberikan yang terbaik hari ini? Sudahkah aku bertindak dengan integritas, keberanian, dan ketekunan? Kamu tidak lagi tergantung pada validasi luar. Kamu menjadi bebas, sukses atau gagal. Kamu tetap menang karena kamu sudah melakukan bagianmu. Kamu tetap bisa berjalan dengan kepala tegak, apapun hasil akhirnya. Dalam dunia bisnis, ini adalah rahasia ketahanan mental. Pebisnis yang terlalu terikat pada hasil akan cepat stres dan kehilangan fokus. Tapi pebisnis yang fokus pada proses akan terus bergerak maju. Bahkan ketika dunia tidak selalu memberi tepuk tangan. Fokus pada tindakanmu. Biarkan hasilnya datang atau tidak datang dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki adalah upaya terbaikmu. Praktik sederhana stoikisme dalam usaha. Oke, sekarang, bagaimana caranya mempraktikkan stoikisme dalam bisnis sehari-hari? Perlu kamu ketahui, stoikisme bukan hanya teori tinggi yang hanya cocok dibahas di buku filsafat. Ia hidup di keseharian. Ia terasa dalam keputusan-keputusan kecil, dalam sikap, dan dalam cara kita merespons dunia. Pagi hari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kontrol hari ini? Bukan tentang apa yang akan terjadi, tapi tentang apa yang bisa aku usahakan. Fokus pada tindakan, fokus pada niat, fokus pada kualitas kerja. Karena disitulah letak kekuatan sejati. Sebelum membuat keputusan besar, latih premeditatio malorum. Bayangkan skenario terburuk, bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk menguatkan mental. Ketika kita siap dengan kemungkinan terburuk,
Kita tidak akan gentar saat badai datang. Keberanian bukanlah tidak takut, tapi tetap melangkah meski tahu risikonya. Kalau masalah muncul, dan pasti akan muncul, lihat itu sebagai latihan ketangguhan, bukan bencana. Stoik tidak melihat masalah sebagai musibah, tapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk menjadi lebih sabar, lebih bijak, lebih kuat. Setiap tantangan adalah ruang latihan bagi jiwa. Kalau berhasil, tetap rendah hati. Jangan mabuk pujian, jangan lengah oleh pencapaian. Ingat, semua bisa berubah kapan saja. Keberhasilan hari ini bukan jaminan untuk besok. Kalau gagal, tetap tenang. Gagal bukan akhir. Gagal hanyalah pelajaran yang dikirim lebih awal. Dan yang paling penting, anggap bisnismu bukan sekadar alat mencari uang. Anggap ia sebagai sarana membangun karaktermu. Kalau gagal, tetap tenang. Gagal bukan akhir. Gagal hanyalah pelajaran yang dikirim lebih awal. Dan yang paling penting, anggap bisnismu bukan sekadar alat mencari uang. Anggap ia sebagai sarana membangun karaktermu. Sarana untuk melatih kedisiplinan, keberanian, kejujuran, ketekunan. Karena pada akhirnya, kesuksesan sejati bukan hanya soal seberapa besar yang kamu hasilkan, tapi seberapa dalam kamu berkembang sebagai manusia. Ujian sejati adalah diri sendiri. Dalam usaha, musuh terbesarmu bukan pesaingmu, bukan pasar yang berubah-ubah, bukan juga krisis ekonomi atau tren yang bergeser. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, rasa takutmu, rasa malasmu, rasa putus asamu. Itulah medan tempur sejati yang harus kamu hadapi setiap hari. Banyak orang menghabiskan energi melawan dunia luar, tapi lupa berperang dengan dunia dalam dirinya sendiri. Padahal, tanpa mengalahkan ketakutan, kemalasan, dan keputusasaan, semua strategi bisnis sehebat apapun akan sia-sia. Dan disinilah stoikisme menunjukkan kekuatannya. Ia tidak menjanjikan dunia yang lebih mudah. Ia tidak menjanjikan jalan pintas menuju sukses. Stoikisme melatihmu untuk menjadi kuat dari dalam. Untuk menghadapi ketakutanmu tanpa lari. Untuk tetap bergerak meski semangatmu redup. Untuk tetap percaya, bahkan saat hasil belum terlihat. Setiap hari kamu diundang untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah lebih kuat daripada keraguanku hari ini? Apakah aku sudah mengalahkan godaan untuk menyerah? Karena ujian terbesar dalam bisnis dan dalam hidup bukan tentang memenangkan persaingan, tapi tentang memenangkan pertarungan di dalam dirimu sendiri. Undangan untuk berani. Hari ini, seperti setiap hari, kamu dihadapkan pada sebuah pilihan. Pilihan untuk diam, membiarkan ketakutan mengikat langkahmu. Atau pilihan untuk melangkah maju dengan tenang, dengan keyakinan, meski dunia di sekitarmu penuh ketidakpastian. Tak ada janji bahwa jalan itu akan mudah. Tak ada jaminan bahwa semua usahamu akan langsung membuahkan hasil. Gagal? Bisa saja. Mungkin bahkan sering. Tapi dalam stoikisme, kita belajar satu prinsip penting. Takut gagal bukan alasan untuk menyerah. Takut adalah bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk berhenti. Jadilah seperti pebisnis stoik, bukan yang sombong karena keberhasilannya, bukan pula yang hancur karena kegagalannya, tapi yang berani melangkah dengan kesadaran penuh bahwa apapun yang terjadi, ia akan keluar lebih kuat. Berani melangkah, berani gagal, dan berani bangkit menjadi pribadi yang lebih tangguh dari sebelumnya. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol. Niatmu, usahamu, sikapmu. Terimalah sisanya. Perubahan pasar, pendapat orang lain, hal-hal yang ada di luar jangkauan tanganmu. Dan yang paling penting, teruslah melangkah. Bukan karena kamu yakin dunia akan selalu ramah, tapi karena kamu tahu setiap langkah kecil yang konsisten akan membangun kekuatan yang tak tergoyahkan dari dalam dirimu. Dalam dunia bisnis yang keras dan cepat berubah ini, stoikisme adalah pondasi yang akan membuatmu tetap berdiri, bahkan saat badai datang. Bukan dengan menantang dunia, tapi dengan menaklukkan dirimu sendiri. Bukan dengan menuntut hasil, tapi dengan memberikan usaha terbaikmu.
Karena pada akhirnya, yang menentukan nasibmu bukan seberapa sering kamu gagal atau berhasil, tetapi seberapa besar keberanianmu untuk terus mencoba. Jadilah pebisnis yang stoik, dan jadilah manusia yang utuh. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar positifmu. Dan sampai jumpa di video berikutnya.